Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, mulai dari nikmat iman, Islam sampai isi alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul Mustafa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada umatnya. Hadirin hadirat yang saya hormati, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan sebuah pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin, orang tua adalah lambang cinta dan kasih sayang. Lalu, kewajiban kita sebagai seorang anak adalah berbakti kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah hadirin, banyak anak-anak yang sukses, berpendidikan tinggi, berpangkat besar, tapi tidak semua anak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tentu sering terjadi kisah antara anak dan orang tuanya, baik yang berakhir dengan durhaka atau yang membuat kita terharu, meneteskan air mata. Seperti kisah Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya di Baitullah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa ibu." Lalu ibunya berkata, "Uwais, bagaimana dengan dosamu, nak?" Ibu, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk syurga. Bagiku, cukuplah keridhaan ibu yang membawaku ke syurga. Kisah tadi adalah perilaku anak soleh yang dirindukan oleh syurga. Namun, seiring perjalanan waktu, dunia telah berubah. Banyak anak-anak yang menelantarkan orang tuanya, seperti memilih panti sebagai tempat tinggal bagi orang yang telah melahirkan dan membesarkannya. Padahal panti hanya bisa memberikan mereka makan dan tempat tinggal, tidak dengan cinta dan kasih sayang. Saya yakin mereka rindu berkumpul bersama anak cucunya, terlebih di bulan seperti Ramadan. Dan rindu itu mencapai puncaknya kala takbir menggema, pertanda tibanya lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin dan teman-teman sekalian, mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya ingin bertanya pada hadirin, lebaran seperti itu ditinggal anak cucu, sedihkah mereka di sana? Ya, kesedihan itu begitu terasa, air mata terus keluar, rindu pun tiada terkira. Tapi apalah daya, anak dan cucu tinggal kenangan. Oleh karena itu hadirin, tidak ada gunanya pendidikan yang tinggi, pangkat yang besar, punya harta yang berlimpah, tapi jauh dari ridho orang tua. Teman-teman penyayang ayah bunda, bayangkan ketika orang tua kita lemah, tua, renta dan tidak berdaya, anatomi tubuh sudah berubah seperti otot yang keropos, peredaran darah yang tidak lancar, pencernaan terganggu, saraf tidak berfungsi normal, kekebalan tubuh sudah berkurang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia pada kejadiannya. Apakah mereka tidak berfikir? Hadirin, sebagai seorang anak, yakinlah apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan terhadap orang tua kita, pasti Allah akan membalasnya. Sebagai contoh, saat 3 orang laki-laki terjebak dalam sebuah gua, dihimpit batu besar, salah satu amalan yang mampu menggeser batu itu adalah doa seorang anak yang tiap pagi memerah susu, lalu diberikan kepada orang tuanya sebelum diberikan kepada anak dan istrinya. Begitu juga hadirin, kedurhakaan seorang anak pasti akan mendapatkan balasannya. Kita takut banyak kisah-kisah anak durhaka di negeri ini. Mulai dari menelantarkan orang tuanya, melukai badannya, mengusir dari rumah, bahkan ada yang tega memenjarakan mereka. Kalau dosa ini terus berlangsung, Allah tidak segan-segan menurunkan azabnya. Atau jangan-jangan musibah yang tiada henti menimpa negeri ini akibat dosa kepada kedua orang tua kita. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni dosa orang tua kami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Teman-teman seperjuangan, banyak cara berbakti kepada kedua orang tua, seperti berkata lemah lembut, berbuat baik kepada mereka, dan selalu mendoakannya. Ingat, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah
tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Akhirnya, dari rangkaian pidato tadi, saya rangkum dalam satu kesimpulan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib, sebab mereka telah berkorban untuk anak-anaknya. Yakinlah, di belakang anak-anak yang sukses ada orang tua yang tangguh, berkorban, berjuang tanpa pamrih, keluar keringat, air mata, bahkan terkadang nyawa. Maka di akhir pidato ini, saya berpesan kepada diri dan teman-teman sekalian, jadikanlah kita sebagai penyejuk hati, motivator untuk orang tua, bukan malah menjadi beban, perusak, bahkan penghancur martabat orang tua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Takoh lipah tak pula lipah, pucuk dirubah udah lampaya. Etno mantong haba tausiah, mudah-mudahan manfaat jihna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.